Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang teman-teman kita di grup WhatsApp untuk kita bantu review saham-sahamnya. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman, bagi teman-teman yang ingin membuka akun Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, benefitnya apa ketika teman-teman buka akun Mirai Aset Sekuritas? Nanti ketika teman-teman telah membuka akun Mirai Aset Sekuritas, teman-teman akan kita masukkan ke dalam satu grup khusus yang dimana grup itu kita akan membentuk suatu komunitas. Di situ kita akan trading bareng, kita akan sharing bareng, dan di situ kita akan belajar bersama teman-teman. Jadi di situ nanti saya akan selalu update berita-berita terbaru dan juga saham-saham apa aja yang menarik untuk teman-teman bisa perhatikan gitu. Jadi untuk info lebih lanjutnya, teman-teman dapat klik link tersebut, nanti saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Oke, nah di sini kita akan lihat terlebih dahulu pergerakan indeks kita supaya kita tahu satu minggu ke depan indeks kita mau kemana. Kalau teman-teman perhatikan di sini indeks kita telah saya buat forecasting dan roadmap-nya, bahwasanya kita telah membuat asumsi bahwasanya indeks kita membuat pola double bottom. Jadi kita tunggu untuk validasinya ketika komposit kita telah break di atas 7.159. Ketika ada break area itu, besar kemungkinan dia akan kejar 7.800 teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika indeks kita akan break area neckline-nya, apakah teman-teman punya saham yang memanuver indeks kita untuk naik ke level harga 7.800 gitu? Karena ketika indeks kita berada di area bottomnya, tentu akan ada saham-saham berada di area base entry-nya atau di base price-nya. Pertanyaannya kembali, apakah teman-teman punya atau koleksi saham-saham tersebut gitu? Jadi kalau seandainya teman-teman belum punya, tidak ada kata terlambat teman-teman. Tidak ada kata terlambat, yang penting perhatikan terus indeks kita seperti apa, dan ketika indeks kita mencoba koreksi atau turun, manfaatkan momentumnya. Ya mungkin teman-teman juga ketahui bahwasanya akan ada kenaikan suku bunga dari The Fed, dan juga mungkin ada sentimen-sentimen negatif dari luar sana. Namun kalau kita perhatikan secara fundamental negara kita sendiri, negara kita termasuk yang mempunyai fundamental yang cukup bagus gitu teman-teman. Dan untuk inflasi juga masih terkontrol. Yang sebenarnya ketika terjadi suatu koreksi, teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk mencari saham-saham apa aja yang berada di bottoming-nya atau di base price-nya, teman-teman. Nah, di sini kalau kita ubah time frame indeks kita, di sini teman-teman perhatikan ada sebuah gap yang telah dia tinggalkan. Jadi teman-teman perhatikan aja, kalau seandainya indeks kita mencoba koreksi, besar kemungkinan tendensinya dia akan menuju area gap ini gitu. Jadi kalau seandainya dia koreksi, kemungkinan besar dia akan menuju area ini, teman-teman. Dan kalau seandainya dia akan laju, besar kemungkinan dia akan mencoba kembali meretest area neckline-nya sendiri. Namun teman-teman harus perhatikan juga bahwasanya gap itu nggak selalu ditutup. Di sini kalau teman-teman perhatikan, indeks kita juga telah meninggalkan suatu gap namun tidak ditutup, teman-teman. Jadi jangan teman-teman takut juga kalau seandainya ini ada sebuah gap. Namun kalau seandainya teman-teman perhatikan indeks kita akan turun, ya setidaknya kita bisa membuat asumsi bahwasanya ini adalah area yang bisa menjadi suatu bottoming untuk indeks kita sendiri. Dan kalau seandainya benar-benar indeks kita menutup area gapnya, pastikan teman-teman bisa melihat saham-saham apa aja yang bisa teman-teman perhatikan untuk teman-teman koleksi di dalam portofolio teman-teman sendiri gitu. Nah, kita akan langsung saja. Saham pertama akan kita bahas adalah saham MDKA, karena di sini teman-teman perhatikan ada banyak saham yang akan kita bahas di video kali ini. Namun kita akan coba seoptimal mungkin dan coba sesingkat mungkin analisanya supaya tidak memakan waktu yang cukup lama. Kita akan langsung saja. Di sini kita akan lihat saham MDKA. Untuk MDKA sendiri, teman-teman perhatikan, ketika saya hapus dulu gambarnya supaya teman-teman dapat mengerti apa yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Kalau teman-teman perhatikan di sini, MDKA ketika dia break area key level penting dia langsung drop ke bawah, dan di sini teman-teman perhatikan tercluster dengan area demand-nya ini. Oke, dia membuat suatu false break dan dia mulai build ke atas gitu. Nah, kalau kita coba tarik channel trend lainnya seperti ini, memang dia penurunannya sangat signifikan, ya kan? Dia sangat signifikan dan besar kemungkinan dia akan kejar area ini, teman-teman. Ini adalah area key level penting dia, yang dimana kalau seandainya dia ingin terus reverse, dia harus mampu berada di atas 4.260, teman-teman. Itu kalau secara key level penting. Namun kalau kita baca secara structure market,
ini saham ada sebuah potensi yang dimana dia akan transisi, teman-teman. Dia akan transisi dari tren bearish ke tren bullishnya. Dan kalau teman-teman perhatikan juga bahwasanya Saratoga Group sebagai pengendali saham ini telah mencoba melakukan buyback gitu. Telah mencoba melakukan buyback. Saya sendiri belum lihat atau belum menganalisa apakah telah terjadinya suatu buyback dari Saratoga atau belum. Namun teman-teman nanti bisa pastikan sendiri apakah telah terjadi akumulasinya atau belum. Namun itu bisa menjadi suatu isu yang cukup menarik untuk teman-teman bisa perhatikan. Karena apa? Ketika isu positif keluar di publik dan price actionnya sejalan dengan isu positif itu, berarti besar kemungkinan terjadinya suatu berita yang benar, teman-teman. Bisa terjadi suatu berita yang benar, dan di situ teman-teman bisa manfaatkan momentumnya gitu. Sekarang tinggal perhatikan aja kalau untuk base entry-nya ada di mana, kan begitu. Sebenarnya kalau kita perhatikan ada base entry-nya itu di area ini, teman-teman. Ini adalah area base entry kita. Namun saya pribadi kayaknya dia kecil kemungkinan dia akan retrace ke area sini. Kalau seandainya dia benar-benar mencoba retrace area ini, ya teman-teman jangan sia-siakan momentumnya, teman-teman. Teman-teman jangan sia-siakan momentumnya gitu. Namun kalau seandainya teman-teman ingin coba day trade atau mencoba manfaatkan momentumnya besok, kemungkinan besar dia akan coba naik, ya teman-teman bisa lakukan gitu. Teman-teman bisa lakukan. Kita coba ukur dulu ada berapa persen risikonya. Di sini teman-teman perhatikan ada sebesar 9% teman-teman untuk risikonya di bawah 3.720. Kalau seandainya teman-teman ingin entry di open market besok, teman-teman masih bisa lakukan. Karena area stop loss-nya juga memang 9% cukup gede, namun ya teman-teman harus bisa lakukan DCA atau dollar cost averaging, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin masuk sebesar 20 juta dana di saham MDKA ini ya setidaknya teman-teman masuk setidaknya 50% dari dana yang ingin teman-teman masukkan gitu. Memang secara price action menarik, namun kalau untuk secara entry memang dia harganya sudah jalan gitu. Harganya sudah jalan. Kalau seandainya besok dia dikasih turun setidaknya mengenai area 3.970 atau bahkan 3.920, ya teman-teman bisa entry di saham MDKA ini karena secara momentum dia masih sangat bagus dan secara rumor juga dia masih sangat oke. Besar kemungkinan dia akan mencoba menguji area supply-nya ini di level harga 4280, teman-teman. Oke, jadi itu untuk analisa teknikal kita saham MDKA. Selanjutnya kita akan lihat saham Antam. Ini adalah saham-saham yang bergerak di bidang nikel, yang dimana teman-teman perhatikan beberapa waktu lalu saham-saham yang bergerak di bidang nikel ini jatuhnya sangat signifikan, dan di sini dia akan mencoba kembali reverse, teman-teman. Kita lihat, teman-teman perhatikan di sini dia akan mencoba kembali reverse, namun belum ada suatu konfirmasi untuk dia reverse. Setidaknya teman-teman harus perhatikan dia membuat higher high dan higher low 2 kali baru bisa kita katakan atau asumsikan bahwa saham ini akan reverse dari transisi tren bearish ke tren bullishnya gitu. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, memang di sini ada suatu resisten, teman-teman. Ada suatu resisten yang dimana besar kemungkinan Antam ini akan sentuh gitu. Namun di sini kalau kita lihat, kita akan coba codingkan secara price actionnya. Ini adalah bottoming dia, teman-teman perhatikan, ini adalah bottoming dia. Ini adalah area demand-nya. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba entry di saham Antam ini sebenarnya masih oke. Namun ya kita lebih baik menunggu momentumnya, teman-teman. Ini area yang bagus, 1710 sampai 1665. Ini adalah area yang bagus ketika teman-teman ingin coba entry. Besar kemungkinan dia akan sentuh dulu area resisten ini. Kemungkinan besar forecast kita akan sentuh ini. Tidaknya dia akan retrace, walaupun tidak sampai ke area demand-nya, setidaknya kita akan tunggu dia sejauh mana dia akan retrace, teman-teman, gitu. Jadi kita akan tunggu dulu dia sentuh 1815, dia akan pullback dulu ke bawah, membuat swing low, baru di situ kita akan coba mencari area entry-nya di saham Antam ini sendiri, gitu. Secara price action menarik, ada kemungkinan besar dia akan transisi. Namun untuk base entry-nya kita tunggu dulu apakah dia mampu breakout area 1815 atau dia akan retrace pullback ke bawah baru kita entry. Kalau seandainya dia tidak pullback ke bawah, malah dia akan breakout. Dia breakout itu jauh lebih bagus dan dia akan retrace seperti ini. Dia retrace, baru di situ kita akan entry, teman-teman. Baru kita akan entry dan follow trennya gitu. Jadi kita tunggu skenario mana yang akan terjadi di saham Antam ini, baru kita akan coba konfirmasi di grup Telegram atau di grup WhatsApp kita sendiri gitu. Oke, itu untuk Antam. Selanjutnya kita lihat dulu ada saham
Inco ya. Ini kita lihat saham Inco. Nah, untuk Inco sendiri sama seperti yang teman-teman perhatikan, namun di sini dia telah break resistannya, dia duluan break area resistannya. Di sini teman-teman perhatikan ada area demand. Jadi kecil kemungkinan dia akan jatuh ke area ini karena dia naiknya sudah sangat signifikan gitu. Jadi kalau kita perhatikan di sini, teman-teman perhatikan dia telah break area resistannya di sini di atas 5650. Kita turunkan time frame-nya, kita lihat apa ada sesuatu yang menarik untuk saham Inco ini sendiri. Untuk Inco sebenarnya saya pribadi secara price action-nya dia sudah jalan, namun kalau kita kejar memang sangat riskan. Sekarang kembali ke teman-teman, apakah teman-teman ingin berani coba kejar saham Inco ini atau tidak. Ini judulnya spekulasi ya teman-teman, karena dia jauh dari area demand kita gitu. Kalau seandainya teman-teman ingin coba manfaatkan momentumnya yang masih benar-benar kuat, teman-teman bisa entry atau lakukan day trade. Yang pasti teman-teman harus jaga dengan stop loss, karena sangat beresiko ketika teman-teman entry tapi teman-teman tuh gak jalankan metodenya dengan stop loss gitu. Nah, untuk Inco sendiri, kalau seandainya teman-teman ingin coba entry, perhatikan area stop loss-nya cukup di bawah 5650 gitu. Kalau seandainya teman-teman besok ingin kejar momentumnya, teman-teman bisa lakukan spekulasi. Yang pasti ingat, gunakan dana yang terukur, dan yang penting pastikan ketika harganya rupanya melemah di bawah 5650, teman-teman saran saya lakukan stop loss terlebih dahulu. Ini sebenarnya kita tunggu dia masuk area 5300, itu jauh lebih bagus. Namun kecil kemungkinan sih dia akan masuk ke area ini. Kita mending tunggu strukturnya terbentuk baru di sini, baru kita entry gitu. Namun ya kembali ke teman-teman, kalau seandainya besok dia momentumnya kuat ya teman-teman bisa entry gitu. Yang penting pastikan stop lossnya di bawah 5650 aja. Oke, itu untuk Inco. Selanjutnya kita lihat saham TINS. Untuk TINS sendiri, teman-teman perhatikan di sini saya sudah gambarkan areanya. Saya hapus dulu gambarnya supaya teman-teman dapat mengerti apa yang ingin saya sampaikan di saham TINS ini sendiri gitu. Jadi untuk Inco dan juga Antam dia duluan jalan sama MDKA. Teman-teman perhatikan rata-rata saham itu dalam satu sektor terkadang akan ada satu emiten yang akan terlambat bergeraknya. Kebanyakan sih seperti itu. Atau ketika saham terakhir ketiga saham bergerak atau beberapa saham bergerak, akan ada satu saham yang memang sedikit terlambat pergerakannya gitu teman-teman. Atau memang ada satu saham yang memang pas area entry-nya untuk kita bisa masuk gitu. Nah, di sini teman-teman perhatikan kalau kita tarik channel trend lainnya secara minor trend, di sini dia telah break ya kan. Di sini dia telah break area resisten kuatnya. Ini adalah area resisten kuatnya, teman-teman perhatikan. Nah, dia telah break area resisten kuatnya dan dia di sini retest dan dia build ke atas gitu. Nah, di sini teman-teman bisa tandakan bahwasanya ini terlihat jelas area resisten become support gitu, atau teman-teman bisa jadikan ini area demand zone yang sangat benar-benar bagus untuk teman-teman bisa jadikan suatu area pembatasan risikonya gitu. Nah, kalau seandainya teman-teman besok ingin entry di open market besok pun teman-teman bisa entry di saham TINS ini sendiri. Untuk stop loss-nya cukup di bawahnya ini aja. Teman-teman perhatikan cukup sebesar 5% di level harga 1360, dan itu sangat bagus untuk risk kita karena kita telah bisa batasi stop loss kita hanya 5% teman-teman. Nah, untuk TP1 kita teman-teman bisa perhatikan setidaknya dia akan kejar 1545. Kita lihat ukurnya ada sebesar 8% dan itu sangat bagus. Dan ini ada area kedua yang kemungkinan besar TINS itu akan kejar juga. Ini adalah area gap namanya teman-teman. Itu adalah area gap yang dimana biasanya saham ketika menutup gap ada suatu reaksi seller akan mulai melakukan penjualan gitu. Jadi teman-teman perhatikan aja untuk TINS ini sendiri. Kalau dia besok teman-teman ingin entry, teman-teman bisa lakukan. Namun kalau seandainya dia dikasih retrace ke bawah itu jauh lebih bagus, dan teman-teman jangan sia-siakan momentumnya untuk entry. Yang pasti sesuaikan dengan risk to reward ratio teman-teman, dan pastikan teman-teman masuk dengan dana yang teman-teman sudah ukur gitu. Jangan nanti teman-teman udah ukur resikonya 5%, namun teman-teman gak ukur berapa besar rupiah yang teman-teman siap hilang ketika analisa kita tidak sesuai dengan metode kita gitu. Oke. Jadi untuk TINS besok kalau seandainya teman-teman bertanya apakah bisa entry, saya rekomendasikan teman-teman bisa beli di saham TINS ini sendiri. Oke, itu untuk saham-saham yang bergerak di bidang nikel. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas beberapa saham yang bergerak di bidang batu bara. Saya akan bahas pertama itu ada saham Indi. Jadi saham batu bara yang akan kita bahas di video kali ini adalah saham-saham yang memang teman-teman kita request, dan juga saya telah rekomendasikan saham ini di
grup WhatsApp dan juga di grup Telegram. Kenapa saya lakukan itu? Di sini saya lakukan sebenarnya satu, memang dia mencoba break out dari resisten yang benar-benar sangat kuat. Teman-teman perhatikan di sini, dan memang dia benar false break, namun itu bukan menjadi suatu ketakutan bagi saya pribadi. Kenapa? Di sini kalau teman-teman perhatikan secara psikologi, dia membentuk base area, teman-teman. Dia membentuk suatu base area yang dimana kita bisa jadi suatu kesimpulan bahwa saya stop loss-nya cukup di bawah base-nya aja gitu. Area stop loss-nya cukup di bawah base-nya aja. Kalau seandainya teman-teman bertanya, apakah besok teman-teman bisa lakukan buy? Saya berani katakan teman-teman bisa lakukan buy. Yang pasti, ingat jalankan metodenya dengan stop loss. Untuk stop loss kita sendiri cukup close di bawah 2400, teman-teman. Jadi, kita tinggal tunggu untuk laporan keuangannya Q2-nya keluar. Jadi, kita tunggu momentumnya. Ketika laporan keduanya keluar, besar kemungkinan harganya akan ter-in-price dengan laporan keuangannya yang positif, teman-teman. Karena kenapa saya katakan gitu dan kenapa saya yakin begitu? Karena harganya, teman-teman, dia tidak membuat new low baru gitu. Dia tidak membuat new low baru. Dia mampu bertahan area key level penting dia di sini. Dia mampu bertahan kalau kita ubah ke daily, teman-teman perhatikan, dia mampu bertahan di atas daily-nya ini di area key level pentingnya. Dia mampu bertahan, dan ini adalah area demand-nya, teman-teman. Ini adalah area demand-nya, dia mampu bertahan. Ya kan, dia mampu bertahan dan dia mencoba build ke atas. Jadi kalau kita perhatikan, laporan keuangan besar kemungkinan dia positif, namun laporan keuangannya belum keluar, tapi secara price action momentumnya akan build ke atas. Jadi ya udah, kita manfaatkan aja. Palingan kita tinggal tunggu waktunya, konfirmasi time-nya kapan gitu, teman-teman. Jadi ya kalau seandainya teman-teman ingin coba akumulasi saham Indi ini, atau teman-teman ingin entry walaupun belum ada konfirmasi, sebenarnya konfirmasinya dia break di atas 2490, namun ketika dia membuat suatu base demand seperti ini, jadi saya yakin saham ini akan break, ya saya akan koleksi gitu. Besar kemungkinan dia akan kejar 2650. Sekarang kembali di teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk koleksi saham ini atau enggak gitu. Jadi kalau seandainya dia coba retrace ke bawah lagi, ya teman-teman bisa dapat harga terbase price-nya juga gitu. Teman-teman bisa dapat harga di bottoming-nya juga gitu. Karena saya pribadi masuk di harga 2490 gitu. Oke. Jadi itu untuk Indi. Selanjutnya kita akan lihat saham Adaro. Untuk Adaro sebenarnya sama dengan Indi ini, kita tinggal tunggu laporan keuangannya. Di sini teman-teman perhatikan, dia membentuk base. Di sini dia memang ada gap sebenarnya. Kalau seandainya dia besok masuk ke area 2960, 2950, saya akan buy lagi untuk saham Adaro ini sendiri. Saya sudah masuk juga di saham Adaro, dan saya memang masuk di harga 3060 harganya, teman-teman. Saya masuk di 3060, namun saya tidak takut. Kenapa? Saya ukur resikonya hanya 4%. Jadi kalau seandainya besok dia masih mencoba retrace, mencoba gap 2960 ini, saya akan buy lagi saham Adaro ini. Secara price action menarik. Memang konfirmasinya di atas 3040, teman-teman. Memang dia konfirmasi harganya akan jalan ketika dia break 3040. Namun saya melihat dia tidak membuat new low baru, besar kemungkinan laporan keuangannya akan rilis secara positif. Ya udah, saya coba masuk aja di saham ini gitu. Kalau seandainya teman-teman ingin nunggu konfirmasi, ya tunggu dia break 3040. Kalau seandainya teman-teman yakin dengan saham ini, ya teman-teman bisa entry di harga besok gitu. Yang penting ingat, stop loss-nya cukup di level harga 2930. Kenapa? Kalau seandainya dia break di bawah, jadi besar kemungkinan dia akan turun ke bawah lagi gitu, teman-teman. Karena dia membuat low baru, karena kita berharap ini adalah higher low dia gitu. Jadi besar kemungkinan dia akan up ke atas gitu. Oke? Itu untuk Adaro. Selanjutnya saham ITMG. ITMG ini secara price action dia sudah jalan sendiri sebenarnya, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman bertanya apakah bisa masuk lagi di saham ITMG ini, saya pribadi lebih baik wait and see aja. Bukan wait and see ya, saya lebih memilih untuk tidak kembali merekomendasikan saham ini. Kenapa? Saya sudah 2 kali rekomendasikan saham ITMG ini, teman-teman. Di sini saya sudah pernah rekomendasi, di sini saya juga sudah pernah rekomendasi. Jadi ya, saya nggak ingin rekomendasinya terlalu banyak. Kenapa? Saya udah ingatkan teman-teman untuk koleksi saham ITMG ini beberapa kali. Di sini sekali, ini adalah area yang benar-benar base price dan dia break ke atas, build ke atas, dan di sini ketika dia mengkonsolidasi seperti ini, saya kembali lagi mengingatkan kepada teman-teman di grup WhatsApp juga untuk entry lagi di saham ITMG ini, dan dia telah break resistennya ini, dan besar kemungkinan dia akan kejar 36450 gitu. Nah, sekarang kalau seandainya teman-teman bertanya apakah bisa masuk di harga sekarang, ya saya lebih baik diam. Namun kalau seandainya besok dia dikasih kesempatan untuk retrace area ini, ya baru teman-teman jangan sia-siakan momentumnya gitu. Dia kemungkinan besar akan kejar 36450. Kalau seandainya dia break di atas 36450, besar kemungkinan dia akan buat
high baru gitu. Jadi untuk ITMG sebenarnya masih sangat menarik, namun ya teman-teman tinggal perhatikan aja kalau besok dia dikasih koreksi, teman-teman jangan sia-siakan momentumnya untuk entry di saham ITMG ini gitu. Oke. Selanjutnya ada saham UFOE. Kita lihat ini ada nasabah kita di grup WhatsApp untuk kita bantu analisa sahamnya. Ini saham sebenarnya saham yang mempunyai volatilitas yang sangat tinggi. Saya lihat di running trade saham ini sering kali masuk ke dalam running trade saya. Namun saya perhatikan secara structure market, saya tidak ingin coba rekomendasikan saham ini karena cukup high risk, karena di sini dia tidak berada di area yang benar-benar bagus, teman-teman. Di sini teman-teman perhatikan dia ada di area pivot sebenarnya. Ini adalah area pivot, ini adalah area tengah, teman-teman. Ini adalah area tengah. Jadi kalau seandainya dia tidak mampu build ke atas, setidaknya besar kemungkinan dia akan turun ke area bawahnya lagi gitu. Kalau seandainya teman-teman ingin entry, sebenarnya bagusnya itu di area ini gitu. Di area ini. Kalau di area ini teman-teman entry itu sangat riskan, sangat berbahaya gitu. Nah, kalau seandainya teman-teman tanya apakah bisa masuk di saham UFO ini, saya pribadi lebih baik wait and see aja. Kalau seandainya teman-teman sangkut di saham ini, ya saya nggak bisa berkomentar apa-apa. Saya pribadi kalau seandainya teman-teman udah resikonya floating loss 5%, saya pribadi sarankan langsung cut loss aja sebelumnya gitu, daripada teman-teman diturunkan seperti ini sangat berisiko teman-teman gitu. Oke, jadi untuk UFOE kalau seandainya teman-teman belum punya barang, saya katakan wait and see aja. Kalau seandainya teman-teman sangkut di saham UFOE ini, saya pribadi katakan ketika dia mencoba build ke atas, lebih baik lakukan exit. Setidaknya walaupun teman-teman exit tidak dengan profit, tapi setidaknya minimalisirkan resikonya aja gitu. Oke, itu untuk UFOE. Selanjutnya ada saham CAK. Ini saham sangat ramai dibicarakan di beberapa influencer, dan di sini teman-teman perhatikan naiknya udah sangat signifikan, ya kan? Di sini dia naiknya sudah sangat signifikan, dan ini strong momentumnya sangat kuat, teman-teman. Ini strong momentumnya sangat kuat. Nah, di sini teman-teman kalau seandainya ingin coba scalping atau day trade, ya teman-teman masih bisa manfaatkan strong momentumnya. Nah, di sini kita dapati bahwasanya ini bisa menjadi area demand-nya, teman-teman. Ini bisa teman-teman manfaati sebagai area demand-nya gitu. Oke, nah kita ukur dulu stop loss-nya ada berapa persen nih. Tapi saya pribadi nggak rekomendasikan ya, karena ini saham sangat volatility-nya gede. Jadi kalau seandainya teman-teman yang belum mengerti resiko, ya teman-teman lebih baik hindari. Tapi kalau teman-teman yang sudah mengerti mengukur resikonya dan ingin coba manfaatkan area-area scalpingnya, ya teman-teman bisa manfaatkan gitu. Ini areanya sangat bagus. Jadi untuk stop lossnya sendiri cukup di bawah 181, teman-teman. Kalau seandainya dia besok dikasih coba turun ke bawah di sini, ya teman-teman bisa manfaatkan. Namun ingat, perhatikan tidak dengan kondisi ARB ya, tidak dengan kondisi ARB. Kalau seandainya dia turun 5%, ya teman-teman bisa manfaatkan momentumnya. Kalau seandainya besok dia coba bisa bertahan di area ini, di atas 196, sebentar ya. Ini kita coba cerita scalpingnya ya teman-teman. Nah, kalau dia bisa bertahan di atas 196, ya teman-teman bisa entry. Tapi kalau seandainya dia break 196, teman-teman keluar dulu. Bukan break close ya, break turun 196 ya teman-teman, keluar dulu, tunggu dia masuki area ini, baru teman-teman coba entry. Dan kalau seandainya dia mau ditutup ARB, satu titik ARB, ya teman-teman keluar dulu gitu. Itu untuk scalping. Tapi kalau untuk teman-teman yang tidak berani cut loss, ya hindari aja saham-saham yang seperti ini, karena ketika dia udah ARB sangat beresiko untuk teman-teman coba entry gitu. Oke, jadi untuk CAK seperti itu. Kalau seandainya teman-teman ingin coba entry, ya bisa aja karena momentumnya masih sangat kuat. Selanjutnya saham terakhir adalah saham ADI, kita bahas. Untuk saham ADI sendiri, teman-teman perhatikan di perdagangan kemarin dia ditutup 3,31%. Di sini sebenarnya saham ADI masih menarik karena di sini dia konsolidasi, dia membentuk area demand zone atau bearish areanya. Kalau seandainya dia memasuki area ini, teman-teman mau entry, ya teman-teman masih bisa lakukan. Ingat, stop loss-nya cukup di bawah 695 aja, teman-teman. Memang kemarin kita buat stop loss-nya di 715, namun kita akan coba adjustment, stop loss-nya cukup di bawah 695. Jadi stop loss-nya close di 690. Kalau seandainya dia memasuki area demand ini, teman-teman ingin coba manfaatkan untuk kembali buyback atau average down, teman-teman masih bisa lakukan. Namun seperti yang saya katakan, ingat stop loss-nya di bawah 6950. Kalau seandainya dia harga besok close tutup di level harga 6950, misalnya
di 690 atau 685 atau 680, apapun ceritanya, apapun besaran resiko teman-teman wajib melakukan namanya pembatasan resiko. Karena teman-teman harus ingat, yang namanya berdagang itu tidak lepas dari resiko. Yang paling penting adalah bagaimana teman-teman bisa mengukur resiko teman-teman gitu. Karena kalau seandainya teman-teman ingin manfaatkan industri pasar modal untuk berdagang, tapi teman-teman nggak mengerti bagaimana mengukurnya resiko, itu sangat fatal. Karena ya berdagang itu bukan tentang bagaimana teman-teman bisa profit aja, enggak, tapi bagaimana teman-teman bisa konsisten dalam risk to reward ratio-nya. Disiplin dan konsisten itu adalah modal paling penting untuk teman-teman bisa survive di saham pasar modal ini gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya teman-teman. Sekali lagi saya ingin ingatkan kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin buka akun Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang saya sertakan nanti di deskripsi. Nanti teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya. Saya akan pandu teman-teman bagaimana untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas gitu. Untuk info lanjut nanti teman-teman langsung bisa berkomunikasi dengan saya. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.